Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Kisah Tabirun Nasar, makhluk pertama di bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Bumi yang kini menjadi tempat kita berpijak adalah saksi bisu dari miliaran tahun perjalanan sejarah. Dalam pelukannya terdapat cerita kuno yang mencengangkan, dihuni oleh manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Namun, sebelum langkah pertama manusia menghiasi bumi ini, cerita rahasia tersembunyi dalam catatan tafsir para ahli. Mereka mengungkapkan bahwa sebelum Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, dunia ini dihuni oleh makhluk yang disebut dengan Tabirun Nasar. Tabirun Nasar, sebuah entitas yang pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan untuk memenuhi kehampaan bumi ini. Namun, apakah yang sebenarnya tersembunyi di balik istilah tersebut? Bagaimanakah wujudnya? Para ahli tafsir telah memberikan gambaran yang menakjubkan. Mereka menyebutkan bahwa pada suatu masa, ketika usia bumi mencapai 8.000 tahun, dunia ini masih sunyi, hanya dihiasi oleh biji-bijian putih seperti biji sawi. Kemudian, tiba saatnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk unik bernama Tabirun Nasar, seekor burung yang melambangkan keajaiban penciptaan. Begitulah awal dari perjalanan manusia di bumi, sebuah kisah yang memukau dan penuh keajaiban. Menurut legenda yang beredar, ketika Allah menurunkan Tabirun Nasar ke permukaan bumi, suaranya berkumandang dengan penuh kebijaksanaan. Wahai Tabirun Nasar, konsumsilah biji sawi itu hingga habis. Sehingga biji sawi itu habis, takdirmu pun akan tiba. Cerita ini diperkuat oleh keyakinan para cendekiawan pada masa itu, bahwa ketika bumi berusia 8.000 tahun dalam kehampaan, biji sawi putih telah tersebar luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan burung bernama Tabirun Nasar. Tabirun Nasar mulai mengonsumsi biji sawi tersebut, meskipun dengan pola dan rentang waktu yang berbeda. Awalnya, ia mengonsumsi 1 biji sawi setiap harinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menguranginya menjadi 1 biji per bulan. Rasa takut akan kematian menghantui Tabirun Nasar, hingga akhirnya ia hanya memakan sekali dalam setahun. Namun, meskipun ia mengonsumsi biji sawi hanya sekali dalam setahun, takdir telah ditetapkan, dan akhirnya biji sawi itu habis, menyebabkan kematian dari Tabirun Nasar. Setelah Tabirun Nasar tiada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain untuk mendiami bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Mereka tidak diciptakan semua sekaligus, melainkan ketika salah satu di antara mereka meninggal, Allah menggantikannya dengan yang baru untuk mengisi kekosongan. Mereka masing-masing memiliki umur 70.000 tahun. Dengan 1 tahun pada masa itu setara dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Ketika 70 orang laki-laki itu akhirnya meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin untuk mengisi kekosongan di bumi. Mereka memiliki bentuk dan wujud yang beragam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang di antara mereka sebagai pembawa ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, golongan jin menolak dan mengingkari ajaran tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan nyawa jin itu sebagai hukuman. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Tabirun Nasar dan jin untuk mengisi kekosongan di bumi, lalu mematikannya, langit dan bumi terisi oleh makhluk-makhluk yang mencengangkan. Dari pasangan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirlah seorang anak yang diberi nama Ajajil. Ajajil tumbuh besar dengan keimanan, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
selama 1000 tahun lamanya. Allah memilihnya untuk naik ke langit pertama. Di sana, Ajajil dengan tekun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahinya dengan sayap agar ia bisa terbang dan memerintahkannya untuk bermukim di langit kedua, di mana ia melanjutkan ibadahnya selama 1000 tahun lagi. Setiap lapisan langit Ajajil tempati untuk merenungkan kebesaran Sang Pencipta. Ia adalah salah satu penghuni bumi sebelum kedatangan Nabi Adam alaihi salam menurut kebanyakan ulama. Saat Ajajil diangkat ke langit, Allah menciptakan makhluk lain bernama Jannah yang berasal dari bangsa jin untuk mengisi bumi selama 70.000 tahun. Namun, kesombongan dan keingkaran merasuki hati Jannah dan Allah mematikannya makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pengganti Jannah, yakni Banul Jannah atau Bananul Jannah. Bananul Jannah tinggal di bumi selama 18.000 tahun. Namun sombong dan kerusakan akhirnya menutup hidupnya hingga Allah memutuskannya. Sementara itu, di atas langit, Ajajil dan para malaikat masih khusyuk dalam ibadah mereka. Suatu saat, Ajajil mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke lapisan langit ke-6 dan memberikan kebaikan kepada ciptaannya. Allah mengabulkan permohonan Ajajil tersebut dan ia turun bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah cukup lama beribadah di langit ke-6, Ajajil memohon kepada Allah untuk turun ke langit ke-5 dan seterusnya, hingga akhirnya ia sampai di langit dunia. Setibanya di langit dunia, Ajajil kembali memohon kepada Allah Ta'ala untuk turun kembali ke bumi. Dengan tulus ia memohon, "Ya Tuhanku, lihatlah kerusakan yang telah dilakukan oleh Banul Jannah di muka bumi ini. Berikanlah kesempatan bagi hamba-Mu ini dan para malaikatmu untuk membawa kebaikan di hadapan-Mu di dunia ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Ajajil. Ia dan para malaikatnya diturunkan ke bumi untuk menyebarkan kebaikan setelah Banul Jannah dimatikan karena perbuatannya yang merusak bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Ajajil. Ia dan para malaikatnya diturunkan ke bumi untuk menyebarkan kebaikan setelah Banul Jannah dimatikan karena perbuatannya yang merusak bumi. 8.000 tahun berlalu, Ajajil merasa bahagia di bumi. Ia merasa nyaman dan damai, hingga suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah petunjuk kepadanya. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu.' Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wallahu a'lam bishawab.'"